نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإخوان والأخوات rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di kitab shalah bab azan. Di pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan lafaz azan, demikian pula lafaz iqamah. Di malam hari ini kita lanjutkan hadis yang belum sebutkan, yaitu hadis 175. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Juhayfah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa atataba'u balahu hauna wa hauna wa isba'ahu fi udunayhi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih wa Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunayhi wa Abi Dawud lama ulqam lamma balagha hayya 'ala yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa aslu bis sahihain. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Juhayfah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya melihat Bilal, dia ada wa atatabbaru fahu hamuna. Saya mengikuti gerakan mulutnya ke sini dan ke sini. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi apa maksudnya ke sini dan ke sini. Wa isba'ahu fi udunai, di kedua telinga. Maksudnya satu jarinya di telinga bagian kanan, jarinya yang di kiri. Dan menurut Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, demikian pula Imam Tirmidzi, dan belum sahihkan. Hadis ini adalah pada dasar hadis yang sahih, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Abu Juhayfah, saya melihat bila ada mulutnya ke sini dan kemari, ke arah sini dan ke arah sini. Kemudian ucapan berikutnya itu kedua jarinya di kedua telinganya, ini yang bermasalah. Potongan pertama itu sahih. Ada tambahan jari yang ada di telinganya, itu tambahan yang dhaif. Itu adalah tambahan yang dhaif. Dikarenakan ya rawi di dalam sanad tambahan itu adalah rawi yang disebutkan oleh para ulama untuk potongannya adalah potongan yang sahih,
Dan tambahan itu ada dari keluarga, ya, dalam riwayat Waqi, ya, tanpa potongan itu dikeluarkan oleh Waqi dalam Sahih Muslim, dan yang menambah tadi itu tambahannya rawi yang bernama Muhammad ibn Ismail, dan yang disebutkan rawi yang lain juga yang menambah hal tersebut, hanya saja dia memiliki rawi yang lebih kuat, memiliki rawi dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim datang tanpa tambahan, belum hanya menyebutkan bahwa mulutnya ke sana dan kemari, maksudnya ke kiri dan ke kanan, sebentar akan disebutkan dalam riwayat berikut. Tapi yang kita bicarakan sekarang, tambahan jari di telinga itu dhaif. Tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Hanya dikeluarkan dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan memiliki rawi yang lebih kuat. Kalau seperti ini keadaannya, para ulama menjelaskan ini hadis yang syadz. Ya, ganjil disebabkan karena menyelisih rawi yang lebih kuat. Tapi nanti kita akan bicarakan apa hukum meletakkan jari di dalam telinga ketika ada. Ini yang kita bicarakan sekarang, lafaz tambahan. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dengan lafaz yang sama, wajah ala sebarang, dia jadikan itu Bilal azan, dia letakkan jarinya di telinganya. Namun dalam riwayat Imam Ibnu Majah ini ada rawi di dalamnya yang bernama Hajjaj bin Arqam, dan ada juga rawi yang mubham, tidak ditahu. Artinya ini ada rawi yang dhaif, juga ada keterputusan dalam sanadnya, tidak bersambung sampai Nabi, sampai Bilal radhiyallahu taala anhu, sehingga juga dhaif. Lafaz yang kedua ini terkait dengan jari di telinga. Malik Abi Dawud, adapun dalam riwayat Imam Abu Dawud, jadi Bilal menggoyangkan lehernya. Ya, inilah kan keterangan yang ada tadi, mulutnya ke sana dan ke sini. Maksudnya dia goyangkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Disebut lamma balagha hatta salat. Jadi dia ada Bilal, dia ada setelah selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akhirnya salat. Ketika mulai mengucapkan salat, maka belum menggoyangkan lehernya yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, tapi malamnya sekali badannya tidak goyang, ini yang goyang hanya leher saja. Itulah keterangan tadi dalam riwayat Imam Muslim, ini lebih jelas di Abu Dawud. Kalau riwayat Imam Muslim hanya disebut mulutnya ke sini dan ke sini, itulah riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Abu Dawud lebih jelas lagi, lehernya yang bergoyang. Ya, kalau goyang lehernya, otomatis mulutnya ikut bergoyang ke kanan dan ke kiri. Itulah yang dimaksud dengan tadi ke sini dan ke sini. Itu ke kanan dan ke kiri. Kata Muhammad, bahkan asal hadis ini sebenarnya adalah ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Bukhari Muslim cuma lafaz yang pendek saja, yaitu dengan lafaz katanya fa'adda Bilal faj'ala al-balba sampai sini.
Itu Bukhari Muslim. Kemudian Bilal ada maka mulutnya ke sini dan ke sini. Ini asalnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Tambahan-tambahan tadi itu di luar daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, tambahan-tambahan tadi itu tidak lepas dari pembicaraan ulama kita. Bahkan riwayat yang terakhir yang kita sebutkan itu riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Abu Dawud dikritik oleh para ulama rahimahullah dikarenakan dia di dalam sanadnya ada rawi juga yang dhaif, yaitu seorang rawi yang bernama Qais ibn Rabi'. Rawi ini telah disebutkan oleh para ulama, dia diselisih oleh rawi yang lebih kuat darinya dari Aun. Tidak seorang pun yang menyebutkan di antara mereka kata walam yastadir, tidak bergoyang badannya. Intinya ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya meriwayatkan bahwa Bilal ada kemudian mulutnya ke sini dan ke sini, hanya begitu saja. Kemudian datang riwayat Tirmidzi, ada tambahan tangan di telinga. Riwayat Ibnu Majah, ada tambahan tangan di telinga. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, di kanan dan ke kiri, itu tidak ada masalah. Karena semakna dengan hadis yang ada dalam Bukhari Muslim. Ya, ke sini dan ke sini maksud ke kanan dan ke kiri. Cuma ada tambahan badan yang sudah tidak bergerak. Ini dibicarakan. Ini dibicarakan. Ya, oleh para ulama kita. Jelas yang paling sahih kita amalkan adalah intinya dia bergerak. Intinya dia bergerak. Tambahan kata badannya tidak bergerak dibicarakan. Menyelisih Bukhari Muslim. Tambahan tangan di telinga dibicarakan. Menyelisih Bukhari Muslim. Sehingga dhaif hadisnya didhaifkan oleh ulama hadis dengan alasan yang mereka sebutkan. Setelah kita membicarakan tadi terkait dengan hadisnya, apa sebenarnya hukum yang disebutkan oleh ulama mazhab terkait dengan apa yang disebutkan dalam hadis? Ada dua masalah yang disebut. Pertama, tangan di telinga. Yang kedua, al-iltifat, menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dua masalah. Karena masalah adzan jelas. Bila tukang adzannya Rasulullah jelas. Yang sekarang ini masalah ganti telinga dan masalah menengok ke kanan dan ke kiri. Kita ambil yang pertama, yaitu masalah meletakkan jari di telinga. Masalah meletakkan jari di telinga. Para ulama rahimahullah terkait dengan masalah meletakkan jari di telinga itu ada pendapat. Mereka terselisih karena riwayat tadi. Riwayat tadi tidak ada yang sahih, semuanya dibicarakan. Iya, yang meletakkan jari di telinga. Sehingga para ulama kita berselisih sampai 4 pendapat. Pendapat pertama adalah merupakan pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Yang mana dia katakan dia gabungkan jari-jarinya. Kan tadi kalau di hadis satu jari diletakkan di dalam di telinga.
Kalau pendapat Imam Ahmad semuanya jadinya digabungkan, baru dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya. Alasannya adalah mudah sekali. Apa tujuan dari menutup telinga? Tujuannya supaya si muadzin dia mengucapkan azan dengan keras. Ketika dia tutup telinganya, maka dia seperti orang tuli. Namanya orang tuli akan berbicara dengan bicara yang keras. Iya. Dan muadzin itu dituntut yang bersuara keras. Sebagaimana nanti akan datang pembahasan kita berikutnya. Bahwa Nabi SAW menganjurkan yang ada adalah yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Maka supaya membantu itu, dia tutup telinganya. Dan kalau dia tutup dengan seluruh jarinya yang dia gabungkan, itu lebih tertutup. Itu lebih tertutup. Ini alasan dari pendapat. Sementara imam yang lain dari ahli fikih seperti Imam Malik belum berpandangan dalam masalah ini. Al-amru wasi'. Masalahnya diberikan kelapangan keluasan. Kalau si muadzin dia letakkan jarinya di telinga, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak letakkan, dia hanya irsal dan turunkan ke bawah, tidak ada juga. Tidak ada juga masalah. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Pendapat yang ketiga dikatakan ini adalah pendapat Ishaq Ibn Rahawayh dan Imam Al-Auza'i bahwa hal itu bahkan katanya dianjurkan. Bahkan bukan hanya di atas kata mereka, di koma. Disunahkan kalau koma juga meletakkan jari di telinga. Sementara mayoritas ulama rahimahullah mereka mengatakan ya disunahkan ketika adzan. Disunahkan ketika adzan saja. Dari pendapat ini yang ada ini semua secara dari dhaif. Hanya saja kalau kita pakai tadi ucapan yang mengatakan bahwa si muadzin dianjurkan untuk mengangkat suaranya, maka kalau itu bisa mengantarkan ke situ, maka kita bisa katakan sunnah seperti pendapat mayoritas. Bukan karena ada dalilnya tadi, tapi mimbabil wasilah. Ini kita katakan karena ini wasilah pengantar ke sunnah, akhirnya sunnah. Kalau sunnah mengangkat suara, berarti sunnah menutup telinga karena suaranya akan lebih tinggi. Mungkin bisa dipahami. Kita contohkan di salah contoh lain. Iya, supaya lebih dipahami ini masalah. Kok dalilnya dhaif tapi mayoritas katakan sunnah. Hadisnya dhaif. Contoh begini. Laki-laki di atas pendapat yang kuat dari pendapat mayoritas ulama, sholat berjamaah di masjid wajib. Itulah ada hukum. Hujan, angin kencang, lumpur, dan yang semisal. Lagi-lagi wajib berjamaah di masjid. Para ulama kita rahimahumullah melemparkan satu masalah untuk kita. Apa hukum berjalan ke masjid? Apa hukum berjalan ke masjid bagi laki-laki? Atau kalau dia tidak bisa berjalan misalnya karena jauh tapi dia dengan ada. Apa hukum dia naik motor, naik kendaraan ke masjid? Apa mengganggu? Ini pertanyaan. Karena bisa jawab, bisa katakan. Kita saudara, lebih sampaikan, iya. Wajib. Kenapa ada dalilnya? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Tidak ada. Tapi dalil mereka adalah ini membab wasilah. Pengantar
pengantar ke masjid wajib. Pengantar ke masjid wajib. Mungkin dipahami ini. Kasus kedua. Ada orang tidak punya air. Tidak punya air. Selain kedua ini kita masuk di masalah kita yang ketiga. Ada orang tidak punya air di rumahnya. Tapi dia punya uang untuk beli air. Dia punya uang untuk beli air. Sekarang dia mau berwudu, tidak punya air, tapi dia punya uang. Pertanyaannya, apa hukumnya dia beli air untuk berwudu? Maka tergantung hukum berwudu. Apa hukum berwudu untuk sholat? Nah, apa kira-kira hukum berwudu untuk sholat? Kalau sebelah sini, kita sambil tembok, sambil tiang. Yang pakai tiang, pakai hitam. Apa hukum saya beli air? Apa? Wajib. Karena berwudu hukumnya wajib. Tidak bisa saya lakukan wudu tanpa saya beli air. Wajib saya beli. Wajib saya beli. Dalam apa? Apakah ada perintah Quran hadis untuk beli air? Kalau mau berwudu tidak ada. Tapi kenapa saya katakan wajib? Minta al-wasil itu pengantar untuk wudu harus saya lakukan supaya saya bisa berwudu. Sama juga dengan ini. Ketika disunahkan, ini masalah ketiga kita. Ketika disunahkan untuk meninggikan suara ketika ada, maka pengantar ke situ sunnah untuk dilakukan. Sunnah untuk dilakukan. Alasan kita tutup supaya kita tidak dengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafazkan, sehingga kita akan mengucapkan dengan suara yang keras. Maka sunnah untuk melakukan ini. Inilah pendapat dari mayoritas ulama. Ada iqamah tidak sunnah. Kenapa? Karena iqamah berbeda dengan adzan. Adzan disunahkan supaya keras orang dengar datang. Sementara iqamah tidak. Iqamah adalah hanya pengumuman bahwa sholat akan segera dilakukan. Adapun adzan pengumuman untuk masuk waktu. Orang yang tidak datang ke masjid seperti perempuan sudah bisa memulai untuk sholat. Sudah bisa memulai untuk sholat. Sementara kalau qomat di masjid tidak ada hubungannya dengan orang yang ada di rumah. Tidak ada hubungannya dengan orang yang ada di rumah. Disinilah walaupun hadisnya dhaif, tapi kita katakan sunnah hal tersebut. Sunnah hal tersebut. Ini wallahu a'lam pendapat yang paling kuat dari pendapat mayoritas ulama fikih. Kemudian berikutnya masalah menengok ke kiri dan ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, iya, telah disebutkan oleh para ulama kita dalam fikih madhab seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya dari ulama fikih disunahkan untuk menengok ke kiri, ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan dua kalimat ini. Alasannya kenapa? Sama dengan alasan ketika kita bahas tadi menutup telinga agar suaranya lebih tersebar. Ketika dia ke kanan dan ke kiri, maka suaranya akan tersebar. Itu ilah, itu sebab. Namun para ulama kita masa sekarang yang membicarakan apakah hal ini masih sunnah untuk sekarang? Yang kita akan dengan ada pengeras suara, yang mana kalau kita pakai misalnya seperti yang di sini pakai yang diam, kita ke kanan dan ke kiri malah akan membuat suara itu kecil. Apa
disunahkan, maka ulama sekarang membahas hal itu sudah tidak disunahkan lagi. Hal itu sudah tidak disunahkan lagi. Kenapa tidak disunahkan lagi? Tidak ada ilahnya. Sebabnya kaidah fikihnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi haitsu darat. Hukum itu dia berputar bersama sebabnya di mana dia ada. Kalau ada sebabnya, maka ada hukum. Tidak ada sebabnya, tidak ada hukum. Mungkin bisa kita pahami ini. Tadi, tujuan untuk ke kiri dan ke kanan, supaya suaranya tersebar. Sekarang, kalau kita azan pakai pengeras suara seperti ini sekarang, biar nggak ke kiri dan ke kanan, tetap tersebar. Maka tidak ada lagi sunnah, tidak ada lagi anjuran untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Walaupun juga ada sebagian ulama kita berkata, kalau masih tetap bisa terjaga suaranya, maksudnya tetap bisa masuk suaranya di pengeras suara, walaupun dia ke kiri dan ke kanan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya dia pakai yang seperti ini. Ini kan akan ikut. Dia ke kanan akan ikut ke kanan, dia ke kiri akan ikut ke kiri. Maka tidak mengapa dia praktekkan sunnah itu. Dia praktekkan sunnah itu bukan karena supaya suaranya tersebar, tapi untuk melakukan sunnah seperti yang dilakukan oleh Bilal. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ini sebagian fikih kadang berubah sesuai dengan zamannya. Dan itu sesuai dengan kaidah. Sama dengan para ulama kita sekarang membahas hukum sholat pakai sandal. Iya, pakai sandal. Tidak diragukan. Sholat pakai sandal disepakati akan disyariatkannya. Tapi untuk masjid kita saat ini yang pakai karpet, ya, bersih lantainya, mereka pel, bahkan kata mereka tidak sunnah pakai sandal. Nanti sunnah itu bisa kita lakukan di tempat lain. Misalnya kita sholat di kamar kita sendiri, di rumah kita untuk sholat sunnah, silakan pakai sandal, pakai sepatu silakan, sepatu bot saja boleh dipakai. Itu rumah sendiri. Itu rumah sendiri. Tapi untuk masuk masjid, pakai sandal dari rumah, terus masuk masjid, nanti kita akan diteriaki. Nanti kita akan dianggap apa? Golongan baru. Maka diingatkan, di antara diingatkan masa kini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, sunnah ini tidak sunnah untuk sekarang. Karena masjid dulu, masjid Nabi SAW pakai pasir, tanah, lantainya. Nabi kalau sholat mengimami para sahabat pakai sandal. Para sahabat juga pakai sandal. Pakai sandal. Nah, itu tidak ada masalah. Untuk sekarang, di masjid kita yang sekarang adalah tidak cocok. Tapi bisa kita lakukan di tempat lain. Bisa kita lakukan di tempat lain. Ini yang perlu diperhatikan dalam sebagian masalah fikih. Dalam sebagian masalah fikih. Kemudian masih ada masalah yang belum tidak singgung di sini dan belum tidak sampaikan, tidak bawakan haditsnya, sehingga perlu kita singgung sedikit. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, masalah adzan adalah menghadap kiblat. Sepakat para ulama kita bahwa termasuk sunnah si muadzin kalau adzan dia menghadap kiblat. Dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, beliau ulama fikih Syafi'iyah, beliau berkata, ajma'a ahlul ilm ala anna minas sunnati an tustaqbal al-qiblatu fil adzan. Sepakat ahlul ilm bahwasanya termasuk sunnah seorang menghadap kiblat ketika adzan. Itu termasuk sunnah dan itu disepakati. Demikian pula yang belum disinggung tadi, karena kita akan keluar dari masalah ini, masuk di adzan juga, tapi sudah masalah lain. Sunnah juga orang yang adzan itu dia adzannya berdiri, tidak duduk. Adzannya berdiri, tidak duduk. Berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Qatadah, Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Qum fa'adzin." Berdirilah, kemudian kamu adzan. Jadi disuruh berdiri kemudian adzan. Ia dianjurkan hal tersebut
Dan tidak ada yang berselisih dalam masalah ini kecuali muadzinnya ada sakitnya. Boleh dia duduk. Kata Imam Ibnul Mundhir rahimahullah dalam fikih Syafi'iyah, dan ini memang disepakati oleh para ulama, walam yahtalif ahlul ilmi fi anna minas sunnati ayyu'adzina wa huwa qa'im illa min illatin. Tidak berselisih para ulama, bahwa termasuk sunnah si muadzin azan dalam keadaan dia berdiri, kecuali kalau ada sakitnya. Si muadzinnya tidak mampu lagi berdiri, boleh dia duduk. Ini yang disebutkan. Kemudian juga diantara hal yang disunahkan, walaupun sunnah ini untuk sekarang ini juga tidak ada. Untuk sekarang ini juga sudah tidak berlaku lagi, bahwa termasuk sunnah azan yang dibicarakan oleh ulama dahulu adalah si muadzin dia azan di tempat yang tinggi. Iya, ini sunnah. Tapi untuk sekarang ini hal ini tidak disunahkan lagi, karena tujuan dari tempat yang tinggi itu supaya suaranya terlempar jauh. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah terbantu dengan toa yang ada di luar, yang ada di atas, sehingga kita tidak perlu naik ke atap, naik ke loteng untuk azan. Cukup kita azan di bawah, suara kita sudah keluar. Tapi kalau qadarullah mati lampu, kan ada saja keadaan. Itu biasa kita jumpai. Kalau kita biasa di pesantren as-sunnah, dulu waktu kita santri, dan sampai sekarang ini, kalau di makbar di Yaman tidak kita dapatkan, karena tidak pakai listrik yang mati. Iya, dia pakai genset sendiri seperti mesin PLN mesinnya. Artinya tidak pernah mati listriknya. Apalagi di waktu-waktu adzan. Tapi kalau anggaplah kita mati listrik, maka sunnah muadzin naik ke atas. Sunnah muadzin naik ke atas supaya orang dengar bahwa dia telah adzan. Bahkan dulu hikmahnya naik di atas, orang sudah tahu kalau dia ada di situ, oh adzan. Dia tak dengar suaranya, tapi dia lihat dari jauh bahwa Bilal naik di atas, orang sudah tahu masuk waktu. Hanya sekedar dia lihat, sekedar mereka para sahabat lihat, bukan hanya sekedar mendengarkan suaranya. Ini masalah-masalah yang disebutkan biasanya dalam adzan, dan penulis tidak sebutkan karena memang dalam hal ini belum bawakan hadisnya. Berikutnya kita satu hadis lagi, baru kita masuk di tanya jawab. Kata beliau rahimahullahu taala, wan Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan, rawahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Abu Mahdurah radhiyallahu taala anhu, ini Abu Mahdurah muadzin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan suaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, dan dia adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Belum bawakan untuk menjelaskan ciri muadzin itu yang bagaimana terkait dengan suaranya. Maka sudah kita sebutkan juga sebelumnya isyarat di pembahasan muadzin sebelumnya, kenapa Nabi pilih Bilal. Nabi sebutkan alasannya, fa innahu anda minka sautan. Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, karena Bilal lebih tinggi suaranya. Maka di sini juga Nabi memilih Abu Mahdurah sebagai muadzin di Makkah.
karena Nabi takjub, kagum dengan suaranya. Dari dua pilihan Nabi inilah, untuk di Madinah belum pilih Bilal, untuk di Makkah belum pilih Abu Mahdzur, terkait dengan suaranya. Dia lebih tinggi suaranya. Dari sini para ulama menyatakan dianjurkan bahwa muadzin yang kita pilih adalah muadzin yang tinggi suaranya dan bagus suaranya. Kalau sama-sama bagus suaranya, sama-sama tinggi suaranya, maka kata para ulama, lihat yang mengetahui fikih waktu sholat. Kalau sama-sama punya ilmu terkait dengan fikih waktu sholat, maka dilakukan qur'ah, undi. Diundi. Siapa yang akan menjadi muadzin? Ini juga disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Kata Nabi SAW, seandainya manusia tahu keutamaan adzan dan mengetahui keutamaan shaf yang pertama, maka ketika mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mengundinya, maka mereka akan mengundinya. Maka mereka akan mengundinya untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Ini yang dilakukan kalau misalnya ada yang berselisih, semuanya ingin menjadi muadzin. Ingin menjadi muadzin. Ini yang beliau sebutkan, dan para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin, karena di masa-masa kita sekarang ini banyak muadzin kadang keluar dari adzan dan masuk di adzannya lagu. Di adzan seakan-akan dia lagi dangdutan. Diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang diinginkan bukan melakukannya seperti menyanyi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asyarul Mumti, al-adzan al-mulahhan al-muttarab bih ayyu'adzin ala sabili tatrib bih ka'annama yajri al-fadu aghniyah fa innahu yajzi'u lakinnahu yukrah. Ini kalau Syekh Ibnu Utsaimin masih ringan sedikit. Adzan yang dilahankan seperti Quran dilahankan, maksudnya dibaca seperti nyanyian. Iya. Yang bernada. Kata beliau, dia ada seperti sedang menyanyi. Ada kaidah musiknya. Seakan-akan dalam lafadznya berlaku kaidah nyanyian. Maka ini sah tapi dibenci. Bahkan kata selain ulama, selain dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, itu dikatakan minal bid'il makruhah. Tahriman, makruh yang diinginkan tadi adalah termasuk bid'ah yang dibenci, maksudnya makruh pengharuman. Bukan makruh dalam artian yang kita pahami biasa. Makruh artinya kalau dilakukan dan mengapa, kalau ditinggalkan lebih bagus. Enggak. Makruhnya di situ makruh haram. Karena makruh ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim maksudnya haram. Makruh tanzih maksudnya makruh yang kita pahami dalam arti bahasa kita. Makruh yang kita pahami dalam arti bahasa kita. Iya, ini yang disebutkan dan telah diingatkan bahkan jauh hari sebelumnya oleh Al-Imam Ahmad, jauh sekali diingatkan, kullu syai'in muhdats akrahuhu mithlu tatrib. Segala sesuatu yang diada-adakan saya tidak suka. Seperti at-tatrib, bernada. Seperti nyanyian ketika adzan. Ini
tidak dibolehkan. Kita adzan yang keluar dari kaidah nyanyian yang dimaklumi. Kaidah nyanyian yang dimaklumi. Sama juga terkait dengan melantunkan Al-Quran. Terkait dengan melantunkan Al-Quran. Seperti yang diingatkan banyak ulama sekarang ini, yang mengingatkan bahwa rata-rata, kata mereka istilahkan dengan as-sabab, qura'us sabab. Para ahli, orang-orang baca Quran dari kalangan anak muda. Sekarang mereka katanya lebih memperhatikan nada daripada memperhatikan makhraj dan sifat huruf. Kadang mereka baca Quran lebih mirip dengan kaidah lagu dibandingkan dengan kaidah membaca Al-Quran sesuai dengan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang ada huruf yang harus diucapkan beda, tapi mereka pakai kaidah nyanyian sehingga mereka tidak sesuaikan ucapan hurufnya. Ini mirip masalah adzan juga tidak dibolehkan seperti itu. Ini yang ulama kita ingatkan. Setelah itu masalah berikutnya di masalah yang berbeda, yaitu apakah ada adzan atau iqamah ketika sholat Id. Itu nanti kita ambil di pertemuan akan datang.